Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sidang jemaat terkasih di dalam Tuhan Yesus. Bersyukur pada pagi hari ini kita diberi kesempatan kembali berjumpa dalam acara sarapan rohani Jemaat Galang Ningyang Aben Base pada hari ini Jumat tanggal 16 Juni 2023. Kiranya Bapak Ibu dapat saya temui pagi hari ini dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita hari ini yang Tuhan karuniakan kepada kita masing-masing, marilah kita mendasari kehidupan kita dengan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa, mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada pagi hari ini Bapa, kami datang menghadap hadirat-Mu, mengucap syukur atas penyertaan, perlindungan dan berkat Tuhan atas istirahat kami semalam, dan pagi hari ini kami dapat bangun dalam keadaan sehat dan selamat, serta diperkenankan untuk boleh menyambut dan memasuki hari Tuhan yang baru pagi ini dengan selamat, juga atas pemberian kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami ada dalam keadaan selamat. Terima kasih Bapa di sorga. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami hari ini yang Tuhan anugerahkan bagi kami rindu Bapa ingin membaca serta merenungkan firman Tuhan untuk mendasari kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami mengundang kuasa Roh Kudus hadir di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan memberi urapan yang baru kepada kami, sehingga kami dapat mengerti serta memahami akan kebenaran firman-Mu yang hendak kami baca dan renungkan pada hari ini. Bapa di sorga, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini, kami mohon pertolongan Tuhan Roh Kudus senantiasa memberkati bibir mulut kami, sehingga apa yang kami sampaikan hanyalah kebenaran daripada firman Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa, berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa serta memohon. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dalam kitab Yosua pasal 22 ayat 29, dan bacaan yang kedua dalam Ibrani 10 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Yosua 22 ayat 29. Jauhlah daripada kami untuk memberontak terhadap Tuhan dan untuk berbalik daripada Tuhan pada hari ini. Yang kedua, Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dari kedua bacaan ayat nas firman Tuhan hari ini, tema renungan firman Tuhan yaitu pilihlah jalan Tuhan. Hidup itu pilihan. Demikian sering dikatakan
banyak orang untuk menghadapi sebuah situasi sulit dalam kehidupan mereka. Ketika mereka diperhadapkan pada suatu keadaan yang memaksa mereka untuk memutuskan sesuatu dari antara pilihan-pilihan yang sukar. Pada zaman Yosua, ketika bangsa Israel telah masuk ke dalam tanah Kanaan, bangsa Israel mendapatkan waris dari bagian mereka berdasarkan atas perintah Tuhan melalui Yosua. Suku Gad yang mendapat bagian di seberang sungai Yordan mendirikan mezbah bagi Tuhan, namun ditenggarai hendak berbalik daripada Tuhan. Itulah mengapa mereka berkata dengan tegas bahwa mereka tidak akan berbalik daripada Tuhan. Artinya, mereka menyatakan bahwa pilihan mereka adalah di jalan Tuhan dan beribadah kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hidup orang percaya adalah hidup yang berbahagia. Karena melalui iman percaya kepada Kristus, kita beroleh kepastian keselamatan. Dan karena telah beroleh anugerah keselamatan secara cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus, banyak dari kita yang akhirnya menganggap remeh keselamatan yang telah kita terima. Kita bersikap pasif, tidak berbuat sesuatu apapun untuk meningkatkan kualitas hidup rohani kita. Rasul Paulus menasihati, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Filipi 2 ayat 12-14. Melalui darah Kristus, orang percaya beroleh keberanian untuk masuk ke tempat kudus, bertemu dengan Bapa di sorga. Hal itu terjadi karena Kristus selaku imam besar telah membukakan jalan bagi kita. Namun akhir-akhir ini ada orang-orang percaya yang justru ketekunan dan kesetiaannya dalam mengikut Tuhan menjadi kendor tatkala diperhadapkan pada masalah, tekanan, atau penderitaan. Tapi jangan sampai hanya karena masalah atau kesesakan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, apalagi sampai mundur dari iman. Artinya, keimanan kita kepada Tuhan harus ditunjukkan dengan ketegasan pilihan bahwa kita setia dan tetap beribadah kepada Tuhan. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Ibrani 10 ayat 35. Seorang yang setia mengikut Tuhan pasti akan ditandai dengan kesetiaannya dalam beribadah dan giat melayani pekerjaan Tuhan apapun kondisinya. Nasihat Rasul Paulus kepada Timotius, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya,
tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. 1 Timotius 4 ayat 7b, 8 dan 14. Kita harus ingat bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Roma 8 ayat 18. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan menuntut kepada kita sekalian. Memang bukan kita yang telah memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang telah memilih kita. Namun Tuhan tetap memberikan kita kebijaksanaan untuk menentukan pilihan ketika kita menjalani hidup ini, berjalan bersama Tuhan atau tidak. Kiranya Tuhan tetap menuntun kita agar kita senantiasa berada dalam jalan Tuhan, sehingga hidup kita akan senantiasa berkenan dan dilimpahi kebahagiaan dan kasih-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas berkat firman-Mu pada pagi hari ini yang boleh kami baca, dengar, dan renungkan. Kiranya Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk dapat menghayatinya, terlebih melakukannya, sebab firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang di jalan kami. Ya Bapa di sorga, terima kasih atas segala kemurahan dan kebaikan Tuhan kepada kami. Hari ini Tuhan beri waktu dan kesempatan bagi kami untuk akan memulai segala aktivitas kami. Kiranya Tuhan Roh Kudus menuntun kami, memberkati kami di dalam tugas tanggung jawab kami masing-masing, sehingga kami dapat menyelesaikannya dengan baik dan benar seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat saudara-saudara kami, warga jemaat-Mu Galang Ningya Oben Basi, di dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan karuniakan kepadanya melalui usaha dan pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan memberkati sehingga mereka dapat melakukannya dengan baik dan benar di dalam Tuhan. Ya Bapa di sorga, juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, dalam masa pemulihan. Biarlah Bapa juga melawat mereka, menolong mereka semua, memberi kekuatan, kesembuhan yang sempurna yang datangnya pada Tuhan, sehingga saudara kami memperoleh kekuatan dan sehat kembali, serta dapat melakukan tugas tanggung jawab mereka untuk dapat memuji serta memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas dan berkarya untuk Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.